Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Waalaikumsalam kebajikan bagi warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di pagi hari ini kita bakal sedikit sharing-sharing. Sebelumnya udah ada yang tahu belum kita mau sharing-sharing tentang apa nih? Tentang Belum, Kak. teori dalam sosiologi hukum. Benar banget, kita bakal bahas teori-teori yang ada dalam sosiologi hukum, khususnya dalam tiga tradisi besar yang mempengaruhi perkembangan hukum di dunia. Tapi di sini udah ada yang tahu belum? Sosiologi hukum tuh ngebahas apa sih? Tentang masyarakat dan hukum. Ya, betul banget. Sosiologi hukum itu adalah cabang ilmu yang membahas hubungan antara masyarakat dengan hukum. Jadi, buat teman-teman semua, hukum tuh nggak bisa berdiri sendiri loh, guys. Jadi, hukum tuh akan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi, hukum akan terus beriringan dengan masyarakat. Nah, di sini kita akan ngebahas perkembangan sosiologi hukum yang dikembangkan oleh teoris-teoris yang ada dalam tiga tradisi besar. Yang pertama itu ada tradisi Eropa Daratan, ada tradisi Anglo-Saxon, dan tradisi Indonesia. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Sebentar. Oke, yang pertama ada tradisi Eropa Daratan. Tradisi Eropa Daratan ini adalah tradisi yang berkembang di negara seperti Prancis, Jerman, dan Italia. Pendekatan dalam tradisi ini tuh lebih bersifat teoris dan filosofis, yang melihat hukum sebagian dari struktur sosial mereka yang lebih besar. Para pemikir dari tradisi ini mencoba menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik. Adapun beberapa tokoh-tokoh dengan pemikirannya di tradisi Eropa Daratan. Yang pertama itu ada Emily Durkheim. Durkheim melihat hukum itu sebagai cerminan dari solidaritas sosial, yang bagaimana masyarakat berhubungan dan bekerja sama. Emily membedakan hukum jadi dua jenis. Yang pertama itu ada hukum represif, yaitu hukum yang dimana berlaku dalam masyarakat solidaritas mekanik atau disebut dengan masyarakat tradisional. Dalam jenis hukum ini, pelanggaran sering dihukum berat karena dianggap sebagai ancaman besar dalam tataan sosial. Yang kedua itu ada hukum restitutif, hukum yang berlaku di masyarakat dengan solidaritas organik atau disebut dengan masyarakat modern. Hukumnya tuh lebih diarahkan pada pemulihan keseimbangan sosial, misalnya dalam bentuk ganti rugi atau rehabilitasi. Yang kedua ada menurut Karl Marx. Karl Marx melihat hukum sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa. Jadi, hukum itu digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol orang-orang yang berada di bawah mereka. Ia berpendapat kalau hukum itu nggak netral, melainkan berpihak pada kepentingan ekonomi dan politik dari mereka yang memiliki kekuasaan. Dalam pandangan Karl Marx sendiri, hukum seringkali digunakan untuk menindas kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat. Yang ketiga ada menurut Max Weber. Weber mengkaji hukum yaitu adalah hubungan atau proses rasionalisme dalam masyarakat modern. Weber membagi hukum jadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada hukum formal rasional, yaitu hukum yang berdasarkan aturan tertulis dan ditetapkan secara objektif. Contohnya dalam sistem hukum di negara-negara modern yang mengandalkan undang-undang yang jelas dan terstruktur. Yang kedua itu ada hukum substantif, yaitu hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, agama, sehingga penerapannya lebih fleksibel dan tergantung pada konteks sosial yang ada. Nah, teman-teman semua, di sini kan aku udah ngasih tahu nih tentang teori yang berkembang di tradisi Eropa Daratan. Aku mau nanya ke kalian, menurut kalian tadi kan Emily Durkheim udah menjelaskan kalau hukum restitutif itu lebih cocok untuk masyarakat modern. Kalian setuju nggak sih sama pendapatnya dia? Oke, Sofia, boleh. Gimana pendapatnya? Kalau aku setuju banget karena masyarakat modern itu kan lebih kompleks nih dan juga membutuhkan hukum yang menekankan pemulihan ketimbang hukuman itu sendiri. Misalnya, dalam kasus pelanggaran kontrak suatu bisnis nih, hukuman itu tidak berlaku atau tidak terlalu berlaku apabila ada suatu yang emang hukumnya tuh kayak penjara segala macam.
Nah, lebih baik lagi kayak hukumnya tuh kayak timbang atau tetapi ganti rugi kayak gitu. Oh, iya betul banget. Jadi ada ganjarannya kan bagi pelaku dan untuk Betul. memutuskan keseimbangan yang ada. Oke, yang kedua kita akan lanjut ke tradisi Anglo-Saxon, guys. Nih, yang kedua itu ada tradisi Anglo-Saxon. Tradisi Anglo-Saxon ini adalah tradisi yang berkembang di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, seperti Inggrisnya sendiri, Amerika Serikat, dan Kanada. Pendekatan dalam tradisi ini tuh lebih bersifat pragmatis dan empiris, yang berarti bahwa hukum harus dilihat berdasarkan hukum itu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka melihat living law-nya hukum yang hidup dalam masyarakat. Tokoh-tokoh pemikiran dalam Anglo-Saxon yang pertama itu ada Oliver Wendell Holmes Jr. Holmes mengembangkan konsep legal realism atau realisme hukum yang menyatakan bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis saja, tetapi sangat bergantung pada bagaimana hakim dan institusi hukum menafsirkannya dalam praktik. Dengan kata lain, hukum itu akan benar-benar menjadi hukum apabila telah ditetapkan di pengadilan. Yang kedua, menurut Roscoe Pound, Pound memperkenalkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial. Menurutnya, hukum harus digunakan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menyelesaikan masalah sosial, bukan hanya untuk menegakkan aturan tertulis saja. Yang ketiga, ada menurut Eugen Ehrlich. Ehrlich menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang disebut dengan living law. Hukum yang benar-benar dijalankan dalam masyarakat bukan hanya aturan tertulis saja yang terdapat dalam undang-undang. Ia berpendapat bahwa banyak hukum formal yang sebenarnya tidak mencerminkan benar-benar cara masyarakat hidup dan berinteraksi. Nah, teman-teman semua, dari tradisi Anglo-Saxon yang tadi aku paparin, aku ingin minta pendapatnya nih, menurut kalian, apakah konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial tuh relevan gak sih di Indonesia? Coba ada yang mau ngasih pendapat gak? Wah, Jasmine, boleh banget. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau hukum ditanya hukum sebagai alat rekayasa apakah masih relevan khususnya di Indonesia? Menurut saya itu sangat-sangat masih relevan. Kayak misalkan seperti kebijakan hukum tentang pajak rokok digunakan untuk mengurangi konsumsi rokok di masyarakat. Itu sebagai salah satu contoh di mana hukum itu digunakan untuk merekayasa perubahan sosial. Wah, bagus banget nih pendapatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tradisi besar yang terakhir, yaitu tradisi Indonesia, teman-teman. Tradisi Indonesia itu adanya di negara kita sendiri loh. Jadi, tradisi Indonesia itu adalah tradisi di mana sosiologi hukum berkembang dengan pendekatan yang unik. Kenapa unik? Karena hukum di negara kita itu merupakan perpaduan dari hukum adat, hukum kolonialisme, dan hukum modern. Tradisi ini tuh berusaha menyeimbangkan antara sistem hukum formal dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh yang memiliki teori yang berkembang dalam tradisi Indonesia ini. Yang pertama itu ada Supomo. Supomo mengembangkan hukum itu memiliki konsep integralistik yang menekankan bahwa hukum Indonesia itu harus mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan, bukan yang individualisme seperti hukum Barat. Lalu, Supomo juga percaya bahwa hukum itu harus mencerminkan kesatuan antara masyarakat dan negaranya. Yang kedua ada menurut Sacipto Raharjo. Sacipto Raharjo mengembangkan konsep hukum progresif. Apa sih konsep hukum progresif itu? Jadi, Sacipto Raharjo berpendapat bahwa hukum itu harus berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya pada aturan tertulis saja. Ia berpendapat bahwa hukum itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada menurut Koe Jaraningrat. Menurutnya, meneliti bagaimana hukum adat tetap memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ia berpendapat bahwa meskipun hukum di Indonesia itu adalah hukum modern yang berkembang, masih banyak masyarakat menggunakan atau mematuhi hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya. Tadi kan dari tadi kita udah ngebahas nih tentang teori-teori yang berkembang dalam tiga tradisi besar. Nah, sekarang kita akan
diskusi tentang penerapannya. Di sini aku ingin maparin dulu penerapan dari tradisi Eropa Daratan gimana, tradisi Anglo-Saxon gimana, dan tradisi Indonesia gimana. Yang pertama itu ada dari tradisi Eropa Daratan. Penerapannya itu terjadi di hukum kerajaan Prancis pada abad ke-18. Jadi, sebelum Prancis itu berevolusi, hukum di sana tuh lebih bersifat represif, yaitu hukum yang sesuai dengan solidaritas mekanik yang dijabarkan oleh Emily Durkheim. Jadi, hukum pada kerajaan Prancis sebelum revolusi itu adalah hukum yang digunakan untuk mengontrol masyarakat secara ketat. Jadi, kalau misalkan ada masyarakat di kerajaan Prancis sana yang melakukan pelanggaran, mereka akan dihukum berat oleh aturan yang dilakukan oleh kerajaan tersebut. Yang kedua ada sistem perbudakan di Eropa. Karl Marx menyebutkan bahwa hukum sering menjadi alat dominasi untuk orang-orang yang berkuasa. Jadi, di Eropa sana pada abad ke-19, hukum mengizinkan perbudakan yang menguntungkan pemilik tanah dan kapitalis, sementara orang-orang yang lemah atau kaum budak tidak memiliki hak hukum sama sekali. Dan penerapan tradisi Eropa di zaman sekarang adalah sistem hukum di Uni Eropa. Uni Eropa memiliki sistem hukum yang sangat terstruktur dan berbasis aturan tertulis atau rasional formal. Hukum-hukum negara-negara anggota menerapkan hukum berdasarkan kesepakatan bersama yang mencerminkan solidaritas organik dari teori Emily Durkheim. Yang kedua ada penerapan teori Anglo-Saxon. Penerapan teori Anglo-Saxon itu yang pertama adalah common law di Inggris pada abad pertengahan. Sistem hukum di Inggris ini berkembang melalui presiden atau keputusan pengadilan sebelumnya, bukan hanya aturan tertulis saja. Jadi seorang hakim dapat membuat keputusan atas suatu kasus berdasarkan kasus sebelumnya yang diputuskan oleh hakim sebelumnya juga, atau yang di negara kita sebut dengan jurisprudensi, teman-teman. Yang ketiga itu ada reformasi hukum di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Roscoe berpendapat bahwa hukum itu harus menjadi alat rekayasa sosial. Contohnya, pada awal abad ke-20, Amerika Serikat mulai mengeluarkan regulasi tentang keselamatan kerja, hak buruh, dan pelindungan konsumen untuk menciptakan keseimbangan sosial. Yang terakhir, ada penerapan di tradisi Indonesia. Yang pertama itu adalah hukum adat sebelum kolonialisme. Sebelum Belanda datang dengan membawa hukum kolonialismenya, negara kita yang merupakan Nusantara bersifat memiliki hukum adat yang berbasis dengan gotong royong dan sesuai dengan konsep integralistik yang dikatakan oleh Supomo. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau, hukum adat nagari lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum tertulis. Yang kedua adalah hukum kolonial Belanda di Indonesia. Pada saat penjajahan, Belanda menerapkan hukum yang lebih formal dan tidak mementingkan hukum adat, teman-teman. Hal ini bertentangan dengan gagasan Sacipto Raharjo bahwa hukum itu harusnya berpihak pada keadilan sosial. Nah, teman-teman semua, dari penerapan tadi, gimana sih menurut pendapat kalian? Apakah sistem hukum kolonialisme itu masih berpengaruh gak sih di Indonesia? Coba. Ya, benar, Sofia, boleh kasih pendapatnya. Izin masuk dan izin berpendapat ya Kak. Menurut aku sendiri itu masih banget berpengaruh. Kenapa? Karena banyak hukum di Indonesia ini tuh masih berdasarkan sistem hukum Belanda gitu pada zaman dulu. Seperti KUHP yang masih digunakan sampai sekarang kayak gitu Kak. Wah, oke teman-teman semua. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan sharing-sharing ini adalah dengan kita memahami tiga tradisi ini, kita dapat melihat bagaimana hukum berkembang sesuai dengan konteks sosial masing-masing. Tradisi Eropa Daratan memberikan dasar teori yang kuat, Anglo-Saxon menekankan pada penerapan hukum yang hidup dalam kehidupan nyata masyarakat, sedangkan tradisi Indonesia, tradisi kita mencoba menyesuaikan hukum dengan budaya lokal yang ada. Sebelum kita menutup sesi sharing-sharing di pagi ini, ada yang ingin bertanya tidak? Oke, Jasmine, boleh silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini saya mau menanya mengenai apakah hukum progresif bisa diterapkan dalam sistem hukum modern? Tentu Terima saja. kasih. Oh, oke, sama-sama. Tentu saja hukum progresif itu bisa diterapkan dalam sistem hukum modern. Kenapa bisa? Karena terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan keadilan sosial seperti reformasi hukum agraria dan pelindungan hak-hak buruh. Mungkin
Cukup sekian teman-teman sharing-sharing kita di pagi ini mengenai teori-teori yang dikembangkan oleh para teoriti sosiologi hukum berdasarkan 3 teori besar yang ada. Terima kasih semua teman-teman atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini menjadi wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila saya memiliki salah kata kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi diskusi kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ilmu barunya. Terima kasih Kak Aca ilmu barunya. Kamsahamnida.